Halo, perkenalkan anggota kami, Christopher Surone, Nufta Silvia Pabalik, dan Dista Wulandari. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, saya Christopher Surone. Di sini saya akan menjelaskan pengertian antibiotik dan penggunaannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang sejarah antibiotik. Ribuan tahun sebelum abad ke-17 belum temukannya antibiotik. Nah, lalu masih kekurangan ilmu pengetahuan, sehingga pada saat itu terjadi penyakit epidemik. Nah, menelan korban yang banyak sehingga masyarakat awam beranggapan bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan. Nah, kemudian pada abad ke-17 itu penemuan obat anti jamur pertama dari mikroorganisme yang diamati di bawah mikroskop. Nah, kemudian dilakukan penelitian dan pengembangan lagi. Lalu mikroorganisme ini diisolasi dan dibudidayakan, diidentifikasi bahwa mikroorganisme ini yang menyebabkan penyakit. Nah, kemudian lagi Sir Alexander Fleming pada saat yang sama juga mensintesis pertama, lalu dikembangkan obat anti jamur yang diambil dari mikroorganisme ini. Kemudian di abad yang ke-20 itu telah terjadi penyakit epidemik lagi. Lalu penyakit epidemik ini seperti kolera, sifilis, tuberkulosis, demam tifoid, lalu ditangani di abad ke-20. Nah, pada saat itu dianggap bahwa antibiotik ini berguna bagi manusia. Nah, kemudian pada saat sekarang itu telah dilakukan penelitian lagi dan pengembangan, temukan bahwa bakteri atau mikroorganisme ini sudah memiliki sistem perlawanan tersendiri terhadap antibiotik. Pengertian antibiotik itu substansi yang dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang lain yang berasal dari mikroorganisme. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu menyebabkan resistensi. Nah, resistensi itu apa? Resistensi adalah di mana obat tersebut tidak lagi mempan membunuh bakteri atau mikroorganisme. Nah, kita lihat pada gambar yang di sini bahwa di atas itu terlihat bahwa mikroorganisme atau bakteri menyerang kembali antibiotik. Nah, ini yang dinamakan resistensi. Ya, baik. Jadi di sini ada prinsip penggunaan antibiotik. Nah, prinsip penggunaan antibiotik terbagi menjadi 3, yaitu profilaksis, terus terapi empiris, dan terapi definitif. Nah, kalau profilaksis yaitu pemberian antibiotik yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah 24 jam pasca operasi. Nah, ini bertujuan untuk menghambat atau membunuh bakteri pada saat luka operasi. Nah, kemudian ada terapi empiris. Nah, kalau terapi empiris yaitu terapi yang diberikan antibiotik sebelum diketahui hasil pemeriksaan mikrobiologi. Ini bertujuan juga untuk menghambat dan membunuh. Ini definitif. Terapi definitif ini adalah pemberian antibiotik yang dilakukan setelah mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium. Ini bertujuan juga untuk membunuh dan menghambat bakteri pada pasien. Ya, kemudian ada DILA, yaitu dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Nah, dosis yaitu merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai pengobatan pasien. Sedangkan frekuensi adalah kandungan obat yang memiliki jangka waktu agar tetap sesuai dengan pengobatan atau terapi pada pasien. Kemudian juga lama pemakaian obat. Nah, lama pemakaian obat ini yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai pengobatan untuk hasil yang diharapkan lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita harus menggunakan antibiotik? Kita harus menggunakan antibiotik dengan bijak. Dalam arti, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter, terus tidak gunakan antibiotik dengan menggunakan resep yang lama, terus jika demam, batuk, pilek, itu tidak perlu menggunakan antibiotik. Cukup dengan istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, terus jika sakit lebih dari 3 hari, maka segera menghubungi dokter. Nah, sekian dan terima kasih. Seorang bisa mengalami resistensi antibiotik, di mana obat tersebut tidak lagi mempan membunuh bakteri ketika
tubuh benar-benar membutuhkannya. Mengapa antibiotik tidak dapat digunakan secara sembarangan? Yang perlu kita tahu dahulu bahwa antibiotik hanya digunakan berdasarkan resep dokter dan tidak dapat diberikan oleh apotek secara sembarangan. Mengapa demikian? Karena gejala yang sama belum tentu obatnya sama. Antibiotik yang diresepkan oleh dokter untuk diri sendiri tidak dapat diberikan untuk orang lain yang sakit kecuali berdasarkan resep dokter. Antibiotik juga hanya digunakan untuk infeksi bakteri, tidak untuk infeksi virus seperti flu, batuk, pilek. Karena virus memiliki struktur dan cara replikasi yang berbeda dari bakteri. Salah pemakaian, tidak sesuai resep dokter, dan tidak tepat waktu penggunaan antibiotik dapat menyebabkan seseorang mengalami yang namanya resistensi antibiotik. Apa sih resistensi antibiotik itu? Mari kita bahas. Berdasarkan referensi jurnal CDC mengatakan bahwa resistensi antibiotik terjadi ketika kuman seperti bakteri memiliki kemampuan untuk dapat mengalahkan obat yang dirancang guna membunuh maupun menghambat pertumbuhan dari bakteri. Lalu, bahayakah resistensi antibiotik ini? Tentu berbahaya. Mengapa demikian? Dalam pengobatan modern, seperti pengobatan sepsis, tindakan operasi, pengobatan kronis, transplantasi organ, penyakit ginjal, dan pasien-pasien kemoterapi, memiliki risiko tinggi mengalami infeksi. Untuk itu, mereka sangat memerlukan yang namanya antibiotik. Namun, ketika terjadi resistensi antibiotik, maka yang fatalnya akan menyebabkan kematian. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan antibiotik. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu antibiotik, frekuensi, dosis, lama pemakaian, dan alasan mengapa kita tidak sembarangan menggunakan antibiotik dan apa itu resistensi dari antimikroba. Jadi, antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri jahat yang menyebabkan penyakit. Tetapi, jika kita menggunakan antibiotik dan ternyata bakteri jahat itu tidak ada di dalam tubuh kita, maka bakteri baik yang akan dibunuh. Karena itu, kita juga memiliki bakteri baik, dan kalau antibiotik sering digunakan padahal tidak terjadi infeksi, akibat bakteri akan terjadi, bakteri baik itu akan memperkuat dirinya, dan dia juga akan menyerang tubuh kita. Sedangkan bakteri jahat akan berusaha memperkuat dirinya dari antibiotik. Akhirnya, antibiotik yang kita akan konsumsi tidak dapat membunuh bakteri. Sekarang, kita harus tahu apa sih dampak akibat salah dalam penggunaan antibiotik. Yang pertama, terjadi kenaikan biaya pengobatan kesehatan. Yang kedua, terjadi peningkatan resistensi antimikroba. Ketiga, meningkatkan risiko efek samping bisa mengancam nyawa. Keempat, terjadi penyembuhan menjadi lama. Kelima, meningkatkan risiko komplikasi. Dan terakhir, meningkatkan angka kematian. Dampak penggunaan antibiotik pada usia lansia lebih dari 60 tahun mengalami gangguan fungsi ginjal ringan, di mana pemberian antibiotik ini harus dipertimbangkan agar tidak dapat terjadi interaksi obat dengan obat yang lainnya. Lansia yang sudah mengonsumsi obat sebelumnya harus dipertimbangkan dalam pemberian antibiotik. Sedangkan pemberian antibiotik untuk usia anak, maka harus diperhitungkan dosis antibiotik berdasarkan per kilogram berat badan, di mana harus mempertimbangkan antara manfaat dan resiko yang terjadi. Bagaimana bijak menggunakan antibiotik? Yang pertama, membeli atau mengonsumsi antibiotik harus dengan resep dokter, berdasarkan dosis dan jangka waktu yang tepat. Kedua, jangan menggunakan antibiotik berdasarkan rekomendasi orang lain atau non-medis. Ketiga, tidak boleh saling berbagi antibiotik. Keempat, ingat antibiotik hanya untuk bakteri. Antibiotik tidak digunakan untuk virus atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi kalau sedikit tidak enak badan, minum antibiotik padahal penyebabnya itu virus, itu
adalah tindakan yang salah dan sebenarnya antibiotik harus menggunakan resep dokter. Jadi, terdapat infeksi oleh virus yang tidak memerlukan antibiotik. Yang pertama, ada batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondok, campak, ada luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa berdarah atau berlendir, dan penyakit hepatitis. Keenam, antibiotik dihabiskan bahkan jika merasa baik. Jika tidak dihabiskan, menyebabkan resistensi bakteri. Antibiotik diminum 30 menit setelah makan. Gunanya untuk menghindari interaksi antibiotik dengan makanan dan mencegah rusak antibiotik di lambung. Keenam, konsultasi pada apoteker atau dokter. Tanyakan pada dokter apa diagnosis penyakit dan apakah ada infeksi bakteri. Dan juga tanyakan makanan atau minuman apa yang boleh dikonsumsi bersamaan dengan antibiotik. Jus dan buah, produk susu atau alkohol dapat mempengaruhi cara penyerapan obat. Jus jeruk bali atau suplemen makanan yang mengandung mineral seperti kalsium juga dapat bekerja dalam mengefek antibiotik. Jika ingin mengonsumsinya, maka menunggu hingga 3 jam sebelum makan atau minum produk susu apapun. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya meminum antibiotik bersamaan dengan air putih saja. Sekarang sudah tahu kan bahaya meminum antibiotik tanpa rekomendasi dokter? Ingat, apapun sakit dan apapun keluhannya, segera ke dokter. Jangan membeli dan mengonsumsi antibiotik sembarangan tanpa menggunakan resep dari dokter.